pusat aktivitas. Tadi pagi ayah udah pulang dari pasar. Semua bahan udah ayah pisah-pisahin untuk ayah mau siangin. Nah, sekarang ayah mulai dari membuat ketupat. Daun kelapa muda yang tadi ayah beli, yang kita cari teksturnya yang lentur, warnanya hijau kekuningan, dan kalau ditarik tidak gampang sobek. Ini penting banget karena anyaman ketupat harus kuat, menahan tekanan yang berjam-jam direbus. Proses menganyamnya juga bukan sekedar teknik, tapi sudah tradisi turun-temurun. Satu persatu daun dilipat, disilam, sampai akhirnya membentuk ketupat yang khas. Buat yang belum terbiasa, ini rumit. Tapi buat orang Betawi, ini sudah jadi bagian dari ingatan masa kecil. Beras yang mau dipakai untuk ketupat ini, Boyana pilih yang pelet. Biasanya beras putih biasa, tapi kualitasnya harus bagus, nggak banyak patah. Sebelum dimasukkan ke dalam ketupat, beras harus dicuci bersih dulu, minimal 3-4 kali bilasan, sampai airnya nggak terlalu keruh. Ini penting supaya kotoran dan sisa pati berlebih hilang. Jadi hasil ketupat nanti nggak bau apek dan lebih tahan lama. Nggak perlu direndam lama, cukup dicuci saja karena nanti beras akan matang sempurna saat direbus berjam-jam di dalam anyaman ketupat. Setelah jadi ketupat, kita isi dengan beras yang sudah dicuci bersih. Nah, ini sering dianggap sepele, padahal penting. Isinya cukup sepinggang segini, jadi nggak boleh terlalu banyak. Kalau misalnya terlalu banyak, dia dimasaknya nanti matangnya pecah atau nanti keras ketupatnya. Kalau diisi sedikit pun, dia juga nanti kelembekan isi ketupatnya. Jadi harus sedang-sedang saja sepinggang ini. Setelah beras dicuci, sekarang waktunya dimasukkan ke dalam anyaman ketupat. Caranya pelan-pelan, bisa pakai tangan atau bantuan sendok kecil. Jangan sampai terlalu penuh, cukup setengah sampai 2/3 dari ukuran ketupat kosong. Ini penting banget, karena beras akan mengembang saat direbus. Kalau terlalu penuh, ketupat bisa pecah. Kalau terlalu sedikit, nanti bentuknya nggak padat. Setelah diisi, ketupat langsung disusun rapi dan siap untuk direbus. Meanwhile, Di dapur Aye, ketupat dimasak pakai tungku kayu bakar. Panci besar diisi air, lalu ketupat dimasukkan hingga terendam dan ditutup rapat. Api dinyalakan dari kayu kering, dijaga stabil, awal besar sampai mendidih. Lalu sedang, prosesnya sekitar 5-6 jam agar beras matang dan padat. Selama itu, kayu harus ditambah agar api tetap menyala dan air dicek supaya ketupat tidak kering. Memang butuh tenaga dan waktu, tapi dari tungku inilah ketupat matang sempurna dengan rasa dan aroma yang khas. 3 hours later. Daging dipotong ukuran sedang, sekitar 1 atau 2 ruas jari. Ukuran ini supaya penting agar daging yang kita masak tetap utuh dan empuk. Daging yang sudah dicuci bersih dipotong ukuran sedang, kira-kira 1-2 ruas jari. Potongan seperti ini penting supaya daging gak hancur saat dimasak lama, tapi juga tetap empuk dan mudah dimakan. Kalau terlalu kecil, nanti cepat kering.
Kalau terlalu besar, bumbunya susah meresap sampai ke dalam. Jadi harus pas supaya hasil akhirnya tetap juicy dan penuh rasa. Meanwhile, Lanjut ke semur daging. Kita akan mempersiapkan bumbu-bumbunya dahulu. Untuk semur daging, bahan utamanya tentu daging sapi segar. Selain itu, kita siapkan bawang merah, bawang putih, kecap manis sebagai dasar rasa, lalu rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan kayu manis. Tambahan lain bisa pakai daun salam, daun jeruk, dan sedikit lengkuas biar aromanya makin dalam. Garam dan gula secukupnya untuk menyeimbangkan rasa. Kunci dari semur itu ada di perpaduan manis, gurih, dan aroma rempah. Jadi semua bahan ini saling melengkapi. Nggak boleh ada yang terlalu dominan. 3 hours later. Pepaya yang dipilih harus benar-benar muda. Ciri-cirinya kulitnya masih hijau tua, dagingnya keras, dan kalau dipotong belum ada biji hitamnya. Setelah dikupas, pepaya dicacah, tipis memanjang. Biasanya ya, setelah dicacah, pepaya direndam, memakai garam untuk mengurangi getah dan rasa pahitnya. Setelah itu dibilas bersih deh, baru nanti kita rebus. Bumbu sayurnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, lengkuas, daun salam, dan serai. Semua ditumis sampai harum. Setelah itu, pepaya dimasukkan dan diaduk sampai layu. Baru ditambahkan santan. Masaknya harus pelan, sambil terus diaduk supaya santan nggak pecah. Ditambah sedikit garam dan gula untuk menyeimbangkan rasa hasil akhirnya. Sayur pepaya yang lembut, gurih dengan rasa santan yang menyatu sempurna. Bumbu halus dan rempah ditumis dulu sampai harum. Ini tahap penting karena disinilah aroma semur mulai terbentuk. Setelah itu, daging dimasukkan dan diaduk sampai berubah warna. Baru ditambahkan air dan kecap manis. Masaknya pakai api kecil, pelan-pelan supaya bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Proses ini bisa makan waktu 1,5 sampai 2 jam. Sesekali diaduk dan dicek airnya supaya nggak kering. Semakin lama dimasak, kuahnya akan semakin kental dan warnanya makin gelap. Hasil akhirnya daging empuk, bumbu meresap, dan rasa manis gurihnya terasa dalam.